reformasi Harsha. Beberapa pejabat merasa terganggu karena Harsha terlalu dekat dengan kaum Pertapa dan Brahmana, sehingga urusan negara sering dibahas di asrama para fakir. Bukan di Dewan Menteri, tapi Harsha, dengan gaya kepemimpinan yang tenang, tidak pernah menindas mereka. Ia memilih meyakinkan, bukan menaklukkan pikiran. Salah satu momen sulit datang ketika Harsha memutuskan untuk mencabut pajak pertanian selama 5 tahun di wilayah Bihar dan Bengal akibat banjir. Para bendahara kerajaan mengeluh kekosongan kas. Namun Harsha menjawab, kas negara akan penuh bila hati rakyat tidak kosong. Aku tak ingin kelimpahan di istana dibangun dari kelaparan di sawah-sawah. Keputusan itu membuatnya dihormati. Namun sekaligus membuat beberapa bangsawan feodal kehilangan pemasukan mereka. Sebuah pemberontakan kecil meletus di Mathura, dipimpin oleh salah satu mantan jenderal kerajaan. Harsha tak mengirim pasukan. Ia datang sendiri berjalan kaki menemui sang pemberontak. Di sana di bawah cahaya bulan, ia berbicara bukan sebagai raja, tapi sebagai sahabat lama. Pemberontakan pun berakhir tanpa setetes darah. Binnoy, penyesalan dan pengampunan. Di usia senjanya, Harsha sering merenung di tepi sungai Yamuna. Ia menyadari bahwa banyak ambisinya yang tak tercapai. Ia gegera menyatukan seluruh India. Ia tak memiliki anak laki-laki untuk mewarisi tahta. Ia juga sadar bahwa kekuasaan hanya bersifat sementara. Suatunghar memanggil Xuanzang dan berkata, "Kuhabiskan hidup menaklukkan musuh dan menyatukan kerajaan, tapi ternyata menaklukkan diri sendiri jauh lebih sukar." Xuanzang tersenyum dan menjawab, "Tapi engkau telah melampaui kebanyakan raja, wahai Harsha. Kau menaklukkan tanpa membenci dan memerintah tanpa melukai." Saat itu Harsha menangis. Ia tak pernah menangis dalam perang, tak pernah menangis saat kakaknya dibunuh. Tapi kali itu, air matanya jatuh di pangkuan Xuanzang seperti air suci yang mengalir dari hati yang tulus. Biabek, matahari terbenam di Kanauj. Tahun demi tahun berlalu dan tubuh Harsha melemah. Ia tak lagi menunggang kuda, tak lagi memberi pidato panjang. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya menyalin naskah-naskah suci, memberi makan para pengemis, dan menulis puisi. Dalam puisi terakhirnya ia menulis, "Aku datang dari debu dan akan kembali ke tanah. Tapi selama nafasku bernyawa, biarlah aku menjadi angin bagi perahu rakyatku." Ia wafat pada malam musim semi dalam tidur yang tenang, dikelilingi para pertapa, menterinya, dan Xuanzang yang menggenggam tangannya hingga nafas terakhir. Tidak ada perang saudara setelah wafatnya. Namun karena ia tak memiliki keturunan yang kuat, kekaisarannya perlahan pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Tapi warisannya tetap dikenang. Epilog, suara dari masa silam. Xuanzang kembali ke Tiongkok membawa ratusan manuskrip. Tapi lebih dari itu, ia membawa kisah tentang seorang raja yang adil, bijak dan penuh kasih. 1000 tahun kemudian para sarjana di